Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Salah. Ini tentang sholat berjamaah atau sholat lain. Dalam sholat kan ada syarat dan rukun. Betul. Ya, syaratnya datanya itu beraurat dan kiblat bukan Suci. Ya, suci nomor suci ya. Jadi dan rukunnya dari takbir, pada dan lainnya. Rukun sholatnya, rukunnya sudah terpenuhi. Bersuci sudah, menutup aurat sudah, tapi tidak menghadap kiblat. Apakah sah sholatnya? Ya, terima kasih. Syarat sholat itu salah satu syarat. Ada syarat, ada rukun. Bedanya syarat sama rukun itu apa? Syarat Sebelum dilakukan aktivitas. Jadi sebelum dilakukan amal tersebut harus ada syarat. Nah, syarat sholat diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan besar. Yang berikutnya adalah harus menghadap kiblat. Nah, bagi orang yang memang bagaimana orang yang sholat tapi dia tidak menghadap kiblat, ada uzur tertentu, halangan tertentu yang membuat orang tersebut sehingga tidak bisa menghadap kiblat. Nah, itu nggak jadi masalah. Kalau ada uzur contoh dalam perjalanan, uzur di dalam hutan dan tidak bisa memperkirakan dalam keadaan mendung. Kalau masih matahari kelihatan masih bisa diperkirakan. Apalagi orang tersebut memang baru di dalam hutan, kan gitu kan. Kalau kita itu pohon, ketika pohon yang terkena ada lumutnya, berarti itu pohon yang memang biasa terkena mataharinya, kan gitu kan ya. Nah, bayangan. Nah, itu yang biasa akhirnya bisa dijadikan satu patokan. Oh, berarti matahari dari sana. Ngelihat pohon aja, gitu. Ada lumut, ada yang memang bersih, ada yang enggak. Itu begitu. Tapi kan tidak semua orang itu mempunyai basic pengetahuan di dalam perjalanan. Oleh karenanya menghadap dalam keadaan begitu dia ijtihad itu memperkirakan semaksimal mungkin kira-kira arah kiblatnya di mana, gitu. Sah nggak jadi masalah, kira-kira begitu. Kalau yang nggak ada uzur ya nggak boleh, nggak sah. Contoh nih, di kita tengok ini antara rata menghadap kiblat. Itu gimana? Gini cuma imamnya aja yang menghadap kiblat atau gimana? Itu karena kita ini nggak menghadap kiblat nih. Perjalanan bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Ini hukum itu ada yang hukum qat'i, ada hukum yang ijtihadi. Jadi hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Hukum yang pertama namanya hukum qat'i. Apa tuh hukum qat'i? Hukum yang putus, mutlak, nggak bisa dirubah. Seperti hukum sholat 5 waktu. Pengen dijadiin 3 waktu enggak loh? Atau pengen ditambah jadi 7 waktu enggak? Hukum warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Gitu ya, bagi laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Pengen dibalik enggak boleh. Ini itu qat'i dari Quran. Hukum jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat. Apa yang dijadiin 1 rakaat? Enggak boleh. Nggak bisa didiskusikan lagi, nggak boleh didiskusikan. Gitu. Ada juga yang namanya hukum ijtihadi, yang sifatnya ijtihadi itu, yang sifatnya ijtihad, mengerahkan seluruh kemampuannya. Termasuk diantaranya ijtihad ada sholat subuh, ada yang pakai kunut, nggak pakai kunut. Ada yang ketika sholat bismillahnya jahar sama sir. Nah, itu namanya ijtihadi. Gitu. Bersifat hasil karya daripada manusia perkiraan. Itu. Hanya ada usul, ada yang far'i.
Ada yang cabang, ada yang memang pokok. Nah ini termasuk ijtihadi itu seperti itu. Itu begitu. Nah termasuk salah satunya bagi kita yang memang letaknya jauh dari apa? Dari mana? Dari Ka'bah. Ini menghadap kiblat itu sifatnya ijtihadi, bukan qat'i. Kecuali kalau kita berada di kota Makkah gitu. Ketika posisi kita sudah berada di kota Makkah, maka kita wajib secara qat'i menghadap Ka'bah. Ka'bah di situ karena ketahuan kan letaknya. Namun bagi orang yang posisinya jauh seperti layaknya kita sekarang, maka berubah dia bukan menjadi qat'i tapi menjadi ijtihadi. Nah, memang di Departemen Agama itu juga ada penyediaan bagian untuk tentang masalah Nah, karena kembali kepada ijtihadi, jadi dibolehkan juga sah, nggak jadi masalah. Gitu. Kecuali sudah ada memang dari Departemen Agama langsung kita di masjid tertentu yang memang ini arah kiblatnya begini. Gitu. Nah, itu baru. Ada juga yang memang layaknya di masjid di Kojan tuh apa namanya masjid Habib Usman An-Nawir Habib Usman Mufti Betawi itu di Kojan jembatan 5 situ seberang. Nah bukunya sama situ gitu kan, jadi miring ke kanan karena kan jendelanya itu jendelanya kan tinggi kan ya, jendela dulu. Ketika Habib Usman ini kan temenan sama Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani pulang, kemudian yang berkunjung ke Jakarta, ke Betawi, ketemu sama Habib Usman Mufti Betawi pertama kan gitu. Nah Habib Usman bilang nih habis bangun masjidnya nih kan gitu kan ya. Mana masjidnya? Pas ngeliat kemudian dibuka jendela, nih imam, kemudian ada jendela mari gitu, nih imam ada jendela kan. Jendelanya kan tinggi lebar, dibuka sama Syekh Nawawi. Syekh Nawawi kan gurunya Syekh Nawawi Bangkalan ya. Pas dibuka kata Syekh Nawawi, bib, ya kenapa? Ente kurang ke kanan bib. Kenapa? Tuh lihat Ka'bahnya aja ke situ. Dia kata begitu. Habib Usmannya langsung nyamperin, lihat tuh Ka'bah belah sono, berarti masjid ente kudu ke kanan. Kudu miring kanan dikit, gitu. Akhirnya Habib Usman pas dilihatin sama Syekh Nawawi itu kan Ka'bahnya belah situ. Oh iya, itu Ka'bah ya, belah sono. Kalau kita mau melihatnya gimana? Ya susah juga ya. Kalau itu udah yang namanya qat'i karena dia diperlihatkan secara batin orang-orang dulu, gitu ya. Jadi kembali lagi ini sifatnya ijtihadi, jadi nggak jadi masalah, gitu. Kecuali memang sudah ada yang betul-betul. Itu kan kenapa letaknya kalau ada. Jadi memang ini posisi Indonesia ini Jawa ya. Jawa lurus ini kan barat ya, lurus barat. Posisi Saudi itu di sini, kebayang nggak? Bayang ya, ini Indonesia, posisi Saudi di sini. Nah yang namanya rumah ini kan bisa ngadep, ada yang memang langsung ke sini, ada yang ngadep ke sini, ada yang ke sini, macam-macam kan. Ada yang ngadep ke timur, ada yang ngadep ke selatan, ada yang ngadep ke utara. Nah disinilah butuh cross check gitu. Dikira. Makanya ijtihadi itu dikira. Sah karena masih bersifat ijtihadi. Kecuali di situ sudah ada lembaga yang memang sah, yang memang menentukan arah masjid ini harus seperti ini. Nah harus dituruti dan lembaga sah dan memang legal formal seperti Departemen Agama. Contoh begitu, kira-kira gitu tadi ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Baik.